Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu yang berharga yang layak untuk menebus segala pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Namun pagi hari ini yang membawa diri kami datang berteluh dalam panggilan pujian pengagungan. Rinduan kami biarlah menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Jadi ibadah yang dikerjakan bisa berkenan. Ajar kami mengerti dan memahami karya penebusan itu sungguh-sungguh sangat berarti bagi kami. Sehingga di dalam setiap perjumpaan ilahi dan setiap ibadah kami boleh membawanya dengan penuh kesadaran, dengan penuh penghormatan dan kerendahan hati. Mari Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah kami, melawat kami, sekalipun listrik mati, sekalipun tanpa alat musik dan alat-alat yang lain, tetapi esensi ibadah ini tetap berjalan. Setiap kami menyembah Allah yang benar, Allah yang kami kenal di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Dan biar ibadah hari ini Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menyembuhkan setiap hati yang terluka, menghiburkan, menguatkan, memberikan terobosan-terobosan dalam hidup kami. Nyatakanlah, manifestasikan kuasa di tengah-tengah kami. Kami datang kepada Pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahteranya ke atas kita. Dalam nama Yesus, bersama-sama katakan Amin. Silakan. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Itu amin nyala luar biasa. Baik Bapak Ibu, sesuatu Tuhan. Sejak kemarin siang merapi mulai mengeluarkan stempelnya, ya. Kita berdoa supaya dampak dari itu tidak meluas, ya. Saya cuma berpikir nanti apakah jadi ke Kalimantan, ya. Kayaknya perlu direlokasi karena pasca kita. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur bisa berkumpul hari ini dan kita akan menikmati dengan sukacita dan Tuhan itu baik. Amin. Kita akan lakukan dengan kerendahan hati dan kita naikkan pujian pengagungan dengan penuh kegirangan, dan kita bersyukur hari ini ada Tuhan yang bisa beribadah dengan kita, ya. Mahasiswa yang sudah praktek, ya. Kakak, ya. Sudah selesai. Sudah ada tugas di sini, ya. Kiranya ini menjadi bukan pertama terakhir, tapi nanti bisa berjalan besar, ya. Baik, nanti di sesi yang lain bisa berkenalan dengan Bapak Ibu. Senang saudara bisa beda di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Tepukan yang berkata lagi. Ya, puji nama Tuhan, mesinnya sudah menyala. Saya yakin bahwa pada pagi hari ini, karena listrik sudah menyala, kita boleh semangat lagi untuk menyembah Tuhan. Dari tadi saya belum menyapa Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Walaupun cuacanya panas, namun kita harus tetap lebih panas lagi untuk menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan oleh darah tangan Tuhan.
melihat Bapak Ibu semuanya semangat untuk menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan oleh darah anak domba.
Bapak yang penuh rahmat, terima kasih di pagi hari ini Kau memberkati anak-anak kami dengan kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan mereka tumbuh kembang. Kiranya berkat kasih Kau di anak-anak kami Kau curahkan sehingga masa depan mereka dalam pemberian pekerjaan berkati kedua orang tuanya sehingga mampu mencukupkan kebutuhan anak-anak kami. Biarlah mereka hari ini kami boleh bersekolah dengan baik, boleh fokus dan mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas anak kami. Haleluya. Amin. Pada waktu ini kita silakan ya, karena dalam pikiran kita boleh bersama firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menolong kita. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Juga dengan barang fana Tuhan Yesus membayar dosa kita. Namun Yesus menebus kita dengan darah yang mahal, yang tidak ada noda, tidak ada celah. Mari
Shalom Bapak Ibu. Kemudian Tuhan kita bisa belajar ini dan kita bisa perjamuan karena harusnya minggu kemarin, tapi karena acaranya begitu padat, ada seminar dan kita bisa di minggu ini. Bapak Ibu, kenapa perjamuan itu menjadi penting? Ya, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan dalam perspektif Alkitab merupakan perintah langsung daripada Tuhan Yesus kepada para murid untuk dilakukan dalam persekutuan atau ibadat di dalam kegiatan ibadat umatnya. Ya, jadi Bapak Ibu, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan merupakan satu dari dua sakramen yang diakui oleh gereja Protestan. Berbeda dengan gereja Katolik. Ya, Katolik itu ada sekitar 7 sakramen, tetapi kita orang Protestan hanya 2 saja. Inilah yang membedakan dengan sakramen dalam perspektif gereja orang Katolik. Bapak Ibu, pelaksanaan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan antara gereja satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang hari-hari khusus baru perjamuan kudus. Ya. Tetapi lebih daripada itu, ya, pertanyaan yang penting adalah apakah sesungguhnya mengenai perjamuan kudus itu? Kenapa harus diadakan? Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang makna dari perjamuan kudus bagi kita. Mari kita persiapkan dulu kitab kita dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sudah baik. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperkatakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Wow, ada sesuatu yang luar biasa yang perlu kita tangkap mengenai perjamuan kudus ini. Ada dimensi waktu di masa lalu, ya. Dalam ajaran Alkitab, perjanjian kudus, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan mempunyai jangkauan di masa lalu, yaitu merupakan satu peringatan atau anamnesis, ya. Di ayat 24-25, peringatan dimaksud adalah tentang kematian Yesus di atas kayu salib bagi penebusan orang berdosa. Artinya bahwa di masa lalu Yesus telah mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Yesus rela dipakukan di kayu salib sebagai korban tebusan bagi kita. Ini adalah sebuah fakta, ya. Ini adalah sebuah fakta Alkitab yang diingat ketika perjamuan kudus dilakukan. Bapak Ibu saudara Tuhan, perjamuan kudus menjadi penting karena di masa lalu sudah terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Bahwa manusia sudah diciptakan Allah di masa perjanjian lama, di kitab Kejadian sungguh amat sangat baik. Manusia bukan diciptakan sebagai robot, tetapi manusia diciptakan sebagai manusia yang segambar serupa dengan Allah. Tetapi dalam diri manusia itu, karena bukan robot, ya. Kalau robot diprogram A ya A, B ya B, dari ciptaan pertama sampai terakhir nanti setnya sama. Tetapi bahwa manusia diciptakan dengan free will, ada kehendak bebas di sana. Dan pilihan yang terburuk adalah ketika Hawa Adam tidak memperhatikan perintah Tuhan. Seluruh isi tanaman ini boleh kamu makan, tetapi mengenai buah pengetahuan yang baik dan jahat, pohon kehidupan itu janganlah kamu menyentuhnya, apalagi memakannya. Adam Hawa sudah melakukan jatuh dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Lalu apakah kesadaran Adam dan Hawa kemudian hilang lenyap? Tidak. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia menyadari bahwa dia sangat-sangat bersalah kepada Allah. Kemudian dia malu, dia bersembunyi di semak-semak, dia menutupi auratnya karena dia menyadari dia telanjang.
Baru kemudian Allah datang kepada mereka. Kenapa kamu ada dan Allah? Kami ada di sini. Kenapa kamu sembunyi? Karena kami telanjang. Terus siapa yang memberitahu kamu telanjang? Barulah mereka mengaku bahwa kami sudah makan dua potong yang baik dan jahat, dan kami sadar kami telanjang. Dan mereka berusaha menutupinya dengan cara yang sederhana. Nggak tahu apakah dengan menggunakan godong jati atau kamu menggunakan godong gedang, gitu ya. Mereka tutupi. Gitu. Tetapi bahwa cara manusia itu adalah cara yang sangat-sangat sementara sifatnya. Kita tahu ya, godong-godongan itu kan hanya sesaat saja. Begitu panas kemudian layu. Kalau udah layu udah mengkerut, maka kan semakin naik tahu kan? Allah kemudian mengambil seekor binatang dan menyembelihnya dan memberikan kulit binatang itu menutupi aurat Adam dan Hawa. Sebagai figuratif bahwa dosa manusia itu diusahakan ditutupi dengan cara-cara manusia. Ya, itu hanya sifatnya sementara. Harus ada intervensi ilahi, harus ada campur tangan Tuhan di sana. Bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka dikeluarkan dari Taman Eden, dan Taman Eden tertutup dengan keruh, dan mereka tinggal di luar Taman Eden. Dengan berjerih lelah, dengan bersusah payah, engkau akan menghasilkan makanan untuk kamu makan. Engkau akan menabur, tetapi yang keluar adalah onak dan duri. Engkau akan berpeluh, engkau akan berusaha dengan sangat keras. Bahkan dalam kerinduannya datang kepada Allah, mereka menyembah Tuhan yang bukan Tuhan. Mereka mencari kebenaran sendiri. Mereka berusaha untuk dekat dengan Sang Khalid. Maka tidak heran kemudian muncul agama-agama, penganut-penganut kepercayaan, ritual-ritual yang semuanya berfokus untuk bagaimana bertemu dengan Sang Khalid. Ya. Ada yang beragama, beramal soleh, berbuat baik, dan melakukan segala hal yang positif, tapi semuanya kembali bersumber kepada kemampuan manusia. Orang berpuasa, berapa lama bisa puasa? Orang bisa berbuat baik. Bapak Ibu, orang Buddha itu orang yang lebih berbuat baiknya dibanding kita mereka. Kemudian orang beragama, begitu banyak agama di dunia ini. Di tempat kita saja di Indonesia ada 6 agama. Tetapi semuanya kalau berfokus kepada kemampuan kita, seperti kita menutupi dosa-dosa kita seperti ada di awal tadi, menggunakan hal-hal yang sifatnya sementara. Maka dalam kitab Roma pasal 3, semua orang telah berbuat dosa. Ya. Dalam hati pikirannya, kerongkongannya, yang keluar adalah hal yang dosa. Sekalipun sudah diberikan hukum Taurat, tapi tak seorang pun dikatakan berbuat benar. Nomor 32, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Harus ada campur tangan ilahi untuk menyelamatkan kehidupan kita. Maka diutuslah Yesus dari surga turun ke dunia untuk kemudian menjadi korban atas segala dosa. Tetapi apakah itu motif? Apakah itu layak dibandingkan dengan manusia yang sekian mulia itu, dibanding satu manusia yang namanya Yesus?
tanpa pengakuan akan karyanya itu, saya tidak akan pernah bertemu dengan Bapa. Saya tidak akan bertemu dengan Bapa saya tidak akan bertemu dengan orang tua saya sudah mati. Minggu lalu kita pelayanan pengajian ya, duka, tak sampaikan. Jangan berduka cita terus-menerus. Kenapa? Karena kita punya pengharapan yang pasti bahwa suatu saat kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Jika kita matinya mati di dalam Tuhan. Jika kita masih percaya kepada Kristus, maka tidak usah perlu berduka cita yang berlebihan. Sesaat memang kita akan kehilangan. Biasanya guyon, kemudian orang guyon. Biasanya padu, kemudian orang kancane padu guyon, sepi, gitu kan? Nah, saya masih lihat ibu bapak saya itu di akhir-akhir hidup mereka kayak Tom and Jerry, gitu ya. Padahal bapak saya itu sudah seusia kayak Mbak Harno itu, prejengannya plek. Makanya kalau saya ketemu Mbak Harno itu saya ingat dengan orang tua saya. Ya, cuma tiduran, gitu kan? Nah, ibu saya itu orangnya bergerak terdinas, gitu ya. Walaupun sakit, gitu ya. Kalau dia udah jalan, jujur, gitu ya. Nah, sayangnya dia sakitnya sakit demensia. Jadi pikirannya masih seakan-akan masih muda, cemburu kepada suaminya. Nah, bapak ibu itu beda kamar, satu di kamar depan, satu di kamar belakang. Tiba-tiba di tengah malam ibu saya bangun, ya. Pikirnya di luar jendela bapak saya itu ada seseorang, ya, dikira selingkuh gitu ceritanya. Jadi di jam 2 pagi bapak saya itu dikebuki pakai sebelah, brok, gitu ya. Saya jam 2 itu kan lagi sibuk-sibuknya itu ya. Kenapa ya? Karena masih pengantin baru sepasar ya. Aduh, begitu kan? Jadi kejadiannya memang bikin emosi di pagi hari itu ya. Ya, kegangguan honeymoonnya. Jadi ketika mereka hidup di akhir hidup mereka sangat berterasa seperti itu. Tapi satu saat bahwa ibu saya seperti kerinduannya, nanti anakku, putuku dari takdir ini sudah lahir, saya baru akan mati. Nah, ketika Oki lahir, kemudian tidak lama dari itu lahir Januari, Februari, Desember ya. Desember lahir, ibu saya meninggal sekitar Januari. Meninggal. Bapak saya apakah senang? Ya. Padahal habis setahun terakhir itu juga begini, dicurigai, dicapatu, hampir tiap hari. Karena demensia itu demensia yang cilik-cilik yang muncul. Ternyata enggak. Bapak saya punya kehilangan yang luar biasa, berduka luar biasa. Karena waktu itu bapak ibu saya sakit, kemudian harusnya amputasi karena diabetes ya. Dia nggak boleh, saya nggak ingin istri saya nanti ketika mati nggak utuh badannya. Ya, tapi kemudian ada mujizat Tuhan dan luka itu memang bisa sembuh. Ya. Tapi ketika mati bapak saya itu kehilangan. Saya tuh mikir-mikir, lah wong nek urip lho, amor orang, gelut iya, ya kan? Tapi kok iso saya berduka cita. Jadi yang saya sampaikan Bapak, bahwa sekalipun kita itu punya musuh bebuyutan di sekeliling kita, tapi kalau mereka itu tidak ada, kita pasti berduka cita, bukan? Kita kehilangan yang biasanya ngerecoki, yang biasanya mengganggu, ya. Itu adalah pasangan yang Tuhan sediakan buat kita. Tentu kita akan berduka. Tapi ketika saya sampaikan kepada bapak saya terakhir ini, Pak, kita berduka cita itu perlu pada kita sayang dan cinta kepada orang yang kita kasih. Tetapi jangan terus berduka cita. Kenapa? Karena kalau kita ada di dalam Tuhan, kita nanti akan dikumpulkan bersama Tuhan. Jangan khawatir akan berpisah selama-lamanya. Semua orang pasti akan mati pada waktunya. Tetapi tidak semua orang akan berkumpul bersama-sama. Tidak semua orang akan dibangkitkan. Tidak semua orang akan mengalami perjumpaan. Tapi kita yang berdoa.
karena percaya kepada salib Kristus, karena percaya kepada karya Kristus, kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, bahwa dalam dimensi waktu di masa lalu, melalui perjamuan kudus ini kita mengakui karya penebusan Yesus Kristus atas dosa-dosa kita, dosa keturunan dari atas kita sampai kepada dosa perbuatan kita, sampai dosa yang mungkin akan kita lakukan, bahwa karya dari Yesus itu tercurah bagi kita. Maka ketika kita berjamuan kudus, mari kita bersama-sama mengaku Yesus Tuhan. Ya Allah, aku ini orang berdosa. Aku yang seharusnya disalibkan, aku yang seharusnya dihukum, tapi Engkau mengambil bagian menggantikan aku, dan aku percaya kuasa darah menyucikan, menguduskan aku. Sehingga apa yang disebut kutuk sebagai hukuman karena dosa itu di masa lalu sudah Tuhan kerjakan karya penebusan. Dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah tentang kekinian. Dimensi waktu masa kini dalam ajaran Alkitab, perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, bukan saja bermakna waktu lampau, tapi juga di saat sekarang. Di masa kini menunjukkan kepada satu makna sebagai sebuah persekutuan dengan Yesus Kristus. Ketika gereja melaksanakan perjamuan kudus, maka Yesus hadir dalam persekutuan tersebut. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16 saya bacakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Melalui perjamuan kudus ini, kita menghadirkan Kristus di dalam ibadah kita. Kita bersekutu, kita bersama-sama menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kehadiran Yesus adalah untuk melalui umatnya, memberikan iman dan pengharapan kepada umatnya, dan memberikan kesembuhan kepada umatnya, memberikan penghiburan kepada umatnya. Melalui perjamuan kudus ini berkaitan dengan dimensi saat ini, merupakan sebuah pengakuan akan kuasa, otoritas, kedaulatan, dan ketuhanan Yesus Kristus atas gereja. Dalam dimensi kekinian ini, kita sebagai gereja, kita adalah tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah bagian-bagian tubuhnya. Dan bahwa tanpa Kristus, maka apa yang kita kerjakan ini hanyalah seperti pertemuan-pertemuan di luar sana, pertemuan RT, arisan dan sebagainya, hanya bersifat sementara. Tetapi ketika kita menghadirkan Kristus dalam persekutuan ini punya dampak yang luar biasa. Ada manifestasi Tuhan dinyatakan atas kita. Ada penghiburan Tuhan berikan kepada setiap hati yang berduka. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan berikan kebaikan demi kebaikan dari semua pengharapan yang kita nanti-nantikan. Dalam dimensi kekinian, kita menikmati kuasa otoritas Tuhan. Minggu lalu kita seminar, dikatakan siapa jati diri kita di dalam Tuhan, dan bagaimana kita seharusnya mengkonfes, memproklamirkan setiap perkataan Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dimensi kekinian membawa kita untuk selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan, mempercayakan segala persoalan hidup kita yang di luar kemampuan kita itu kepada Tuhan, dan kita menerima lawatan Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada yang berat. Kami sekeluarga mengalami susah sekali untuk memikirkannya, susah tidur, capek dan sebagainya.
buat kayu-kayu. Apa yang bisa saya lakukan untuk? Ketika orang-orang banyak bertanya, how, when, why? Tapi Tuhan berkata, buat kayu-kayu. Ketika orang lain bertanya, mengapa itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Kapan itu terjadi? Dan mereka hanya ingin mendengarkan informasi, kemudian diambil kesimpulan, itulah salahnya si dia, dan bagaimana. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan duduk diam di samping kita. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk? Dan dia lakukan. Mari nikmati roti yang berjalan oleh perjamuan kudus kita kali ini. Kita buka hati kita. Bukan hanya sekedar sebuah sakramen, sebuah upacara gerejawi, rutinitas saja. Tetapi jadikan ini kesempatan di mana kita menghadirkan Tuhan melawat kita. Roti dan anggur berjamuan itu perlambang dari tubuh dan darah Kristus yang menyatu dalam hidup kita, yang akan memperbarui sel-sel tubuh kita yang rusak, yang lemah dikuatkan, kita disegarkan, disehatkan kembali. Maka yang kedua dari perjamuan kudus dari dimensi waktu saat ini. Tapi dimensi waktu yang ketiga adalah yang akan datang. Perjamuan kudus menjangkau dimensi masa lalu, masa kini, dan juga waktu yang akan datang. Bahwa dalam dimensi yang akan datang, ketika gereja melaksanakan perjamuan kudus, maka ini memberi jaminan dan kepastian kepada gerejanya atau setiap orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bahwa kita akan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga pada masa yang akan datang. Hanya kekristenan yang mengajarkan tentang kepastian waktu yang akan datang. Di tempat lain kita sedang progres, kita sedang kesana loh, tapi nggak tahu apakah sampai atau tidak. Kemudian yang lain berkata mudah-mudahan. Ini bisa jadi juga pepesan kosong, karena tidak ada sebuah jaminan yang berkata you will be there, kamu akan di sana, dan pasti tidak. Hanya Alkitab saja yang mengatakan kalau kamu percaya, menerimanya dan dibaptis, kamu tidak akan turun dihukum, kamu akan diselamatkan, kamu akan bersama-sama dengan aku. Alkitab saja, dan tidak hanya satu ayat, banyak ayat di tempat yang berbeda-beda itu merujuk kepada hal yang sama. Di tempat lain mereka berusaha untuk menjadi kudus, berusaha untuk menjadi suci, berusaha untuk menjadi orang saleh, berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu. Tetapi kita bukannya tidak melakukan itu, kita hidup kudus harus kan? Hidup benar harus. Hidup menyenangkan hati Tuhan itu wajib. Tetapi itu bukan usaha untuk mencapai surga, tetapi itu dampak dari kita sudah menerima janji surga. Ya mungkin kan kalau kita terundang, Bapak Ibu Michael besok tanggal 10 ya, jam 10 silakan datang ke resepsi di RSPD. Yang hadir nanti ada Pak Bupati, ada Pak Ganjar, ada Pak Presiden Jokowi. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Michael sekeluarga? Apakah akan dandan dengan seadanya? Ya, aku dua ini kok sandal jepit. Akankah seperti itu? Ganti orang kira-kira. Wah, kalau bojoku rasa rindikan. Nah, mungkin nanti beli yang salindikan. Biasa nggak lipstick, ya, nggak pakai parfum karena biasa di lapangan. Akankah datang dengan seperti itu? Tentu secara normal kita tidak akan. Kita akan berusaha menyesuaikan. Kalau kita diundang jangkau saja,
di tempat tetangga mengkonon tamu loh ya, nang kalung duowo gitu kan, wedi gitu kan, tangannya tumas-tumasane tinggu kafe, kita sempat untuk memas berjalan hanya untuk menjadi among tamu di tempat yang sebetulnya maaf kata biasa-biasa saja, tapi kita responnya luar biasa. Apalagi kalau kita diundang di tempat di mana orang-orang besar itu datang, di mana orang-orang yang terundang itu adalah orang-orang yang spesial, tentu kita akan menyesuaikan diri. Benar Bapak Ibu? Ya. Nah, kita itu sudah punya paspor, kita sudah punya undangan tiket untuk masuk kerajaan surga, di mana di sana ada Allah berkata, di mana kita dikatakan kamu juga akan turut memimpin. Apakah kita akan dengan pakaian compang-camping seadanya? Tentu tidak. Kita akan persiapkan diri kita mulai hari ini. Mumpung waktu masih ada, saya persiapkan sepatu saya. Oh, mungkin harus baru. Kalau beli mahal, saya akan mulai kerja keras. Saya akan mengumpulkan uang. Saya ingin menggunakan sepatu yang layak. Baju saya sudah sobek, saya akan jahitkan baju yang baru, pakaian yang baru, supaya ketika saya datang di sana, saya juga layak bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Kekristenan harus memunculkan diri dalam tindakan yang saleh, tindakan yang baik, tindakan yang tidak jahat. Bukan untuk mencapai surga, bukan supaya diterima, tetapi karena kita memang harus masuk ke sana dan kita mempersiapkan diri ke sana. Ada motivasi yang berbeda walaupun tindakannya sama. Motivasinya yang satu mencari keselamatan, yang lain adalah karena sudah mendapatkan keselamatan. Dan kita adalah bagian yang kedua. Karena kita sudah terundang masuk surga, kita sudah punya tiket masuk surga, maka bagian kita adalah riset. Siapkan dirimu untuk nanti dilatih Tuhan menjadi bagian dari yang memimpin kerajaan 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalan Kudus mengingatkan kita pada hal 3 hal ini. Di masa lalu kita orang berdosa itu sudah ditebus oleh darah Kristus, bahwa secara posisi kita sudah dipindahkan dari kerajaan maut kepada kebenaran di dalam Tuhan, dari kekelaman kepada terangnya yang ajaib. Di masa saat ini bahwa kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, di saat ini bahwa kita menerima manifestasi kuasa ilahi, dan juga dalam fase ke depan di masa yang akan datang kita sudah punya kepastian bahwa kita akan bersama-sama dengan Allah, bahwa kita akan masuk dalam kerajaannya menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan kalau hidup kita sekarang harus menjadi baik, harus menjadi saleh, bukan untuk mencari surga, tetapi karena kita sudah pasti masuk surga. Demikian kiranya kita akan menikmati roti yang bersama. Mari buka wawasan Bapak Ibu. Ubahkan cara pandang yang lama, gunakan cara pandang yang baru. Bahwa dengan makan dan minum anggur dan roti perjamuan ini, kita sedang memandangkan karya penebusan di dalam Yesus Kristus. Kita sedang mengingatkan diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Bahwa hari kita sudah menerima kuasa yang dicurahkan atas kita, dan hari ini juga kita sudah menerima janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita persiapkan diri kita berjalan kudus. Masing-masing usaha hidup di dalam Tuhan. Datanglah kepada Allah dari pengakuan dosa,
Karena barang siapa makan dan minum roti dan anggur berjamaah tanpa mengakui tubuh Kristus, makan dan minum dengan cara yang tidak layak, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu dalam tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari masing-masing datang kepada Tuhan dan mengakukan dosa dan pantas kasihan Tuhan.
untuk menikmati roti dan anggur perjamuan. Kami menyadari segala dosa kesalahan kami. Ampuni kami, sucikan kuduskan kami, layakkan kami menikmati roti anggur perjamuan ini. Biarlah bilur-bilur darah Kristus itu menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga ketika kami makan minum roti anggur perjamuan ini, bukan sakit penyakit dan kematian yang mendatangi kami, tetapi kesembuhan, pemulihan, manifestasi kuasa yang terjadi atas hidup kami. Mari saudara, angkat rotimu seperti ini dan dengarkan sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Demikian kita taruh anggur kita demikian. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus.
karunia dari Allah Bapa di surga, dan cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, diberkatinya engkau dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Yuk. Ya, shalom. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih kasihmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Bersyukur. Haleluya Yesus. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, oh bersyukur. Yes, Lord Jesus. Haleluya Yesus. Selama hidupku sembah Kau Tuhan. Selama hidup